Selamat datang di Vibe Positif Aja, tempat kita belajar tentang cinta, kedewasaan, dan cara membangun hubungan yang lebih damai setiap harinya. Hari ini kita akan bahas satu skill yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sulit sekali dilakukan. Dengarkan sebelum menjawab. Kedengarannya mudah kan? Tapi dalam hubungan, skill ini sering jadi penyebab kenapa banyak masalah kecil berubah jadi konflik besar. Dan seringkali, bukan karena kita tidak sayang, tapi karena kita tidak sadar bagaimana cara kita merespons membuat pasangan merasa tidak didengar. Coba deh jujur sama diri sendiri. Setiap kali pasangan mulai bicara tentang sesuatu yang serius, apa yang langsung terjadi di kepala kita? Mungkin dia baru ngomong setengah kalimat. Otak kita langsung sibuk menyiapkan jawaban. Oh, aku tahu maksud kamu. Tunggu dulu, aku mau jelasin. Atau yang paling sering, enggak begitu maksud aku. Kita merasa harus segera membela diri atau meluruskan sesuatu. Padahal pasangan kita belum selesai bicara. Dia belum sempat mengeluarkan seluruh isi hatinya. Belum sempat menyampaikan apa yang sebenarnya dia rasakan di balik kata-katanya. Akhirnya apa? Komunikasi yang seharusnya menjadi jembatan untuk saling memahami, malah berubah jadi ajang balas-membalas. Seperti pertandingan pingpong, satu orang melempar bola, yang lain langsung membalasnya secepat mungkin. Dua orang sama-sama ingin didengar, tapi dua-duanya sibuk ingin didengar duluan. Inilah awal mula banyak pertengkaran yang sebenarnya bisa selesai dalam 5 menit. Kalau saja salah satu dari kita mau mengambil jeda dan benar-benar mendengar dulu. Kebanyakan orang tidak mendengar untuk memahami. Mereka mendengar untuk membalas. Dan ini adalah jebakan terbesar dalam komunikasi. Kita lebih fokus pada apa yang akan kita katakan selanjutnya, daripada apa yang sedang pasangan kita rasakan saat ini. Kita menunggu giliran bicara, bukan benar-benar menyerap ceritanya. Akibatnya, pasangan merasa sendirian, bahkan ketika kita duduk tepat di hadapannya. Saat kita benar-benar mendengarkan pasangan, kita sedang mengirimkan pesan yang sangat kuat tanpa perlu kata-kata. Kita seolah-olah sedang bilang, aku menghargai kamu. Aku mau mengerti kamu, bukan menghakimi kamu. Perasaan kamu penting buat aku, dan yang terpenting, aku ada di sini untuk kamu. Bahkan ketika kamu sedang tidak sempurna, pesan-pesan ini jauh lebih besar dampaknya daripada kata-kata manis atau pujian. Karena orang yang merasa didengar akan merasa aman. Dan hubungan tanpa rasa aman itu cepat sekali rapuh. Kamu pasti tahu kan, banyak pasangan yang saling mencintai, tapi tidak merasa diterima oleh satu sama lain. Mereka tidak merasa dimengerti. Mereka tidak merasa didengar. Padahal seringkali, yang mereka minta itu bukan solusi, bukan jawaban, bukan logika yang sempurna. Mereka cuma mau seseorang yang duduk di samping mereka, menatap mata mereka dan berkata, aku di sini. Ceritakan semuanya. Itu saja. Sesederhana itu. Coba perhatikan pola ini. Pertengkaran besar biasanya dimulai dari hal kecil. Bukan karena masalahnya yang besar, tapi karena emosinya yang tinggi. Dan kenapa emosinya tinggi? Karena dua-duanya merasa tidak didengar. Masing-masing merasa diserang, disalahpahami, dan tidak dihargai. Saat kita merasa tidak didengar, naluri pertama kita adalah menaikkan suara, menjadi lebih defensif, atau sebaliknya, menarik diri dan diam 1000 bahasa. Keduanya sama-sama merusak. Tapi, kalau salah satu dari kalian memilih untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, oke, aku dengarkan dulu kamu. Coba jelaskan pelan-pelan. Pertengkaran itu bisa langsung mereda. Energinya berubah total. Tiba-tiba yang tadinya tegang, mulai melembut. Atmosfer yang panas menjadi lebih sejuk. Kenapa? Karena tujuan komunikasi dalam hubungan yang sehat bukanlah mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Tujuannya adalah agar kita bisa bertemu di tengah, memahami satu sama lain, dan menemukan solusi bersama sebagai sebuah tim. Dengan mendengarkan terlebih dahulu, kamu menurunkan tensi emosi dan membuka jalan untuk penyelesaian masalah yang damai. Mendengarkan itu adalah latihan sabar, dan itu adalah latihan cinta. Mari kita jujur. Kadang pasangan kita bicaranya muter-muter. Kadang dia sangat emosional. Kadang dia bahkan mengatakan hal-hal yang menyakitkan saat sedang marah. Reaksi alami kita adalah memotong, membantah, atau membalas dengan kata-kata yang sama tajamnya. Tapi justru disitulah cinta kita diuji. Apakah kita hanya mencintai pasangan saat keadaan nyaman dan menyenangkan saja? Atau cinta kita juga hadir saat dia sedang tidak sempurna, saat dia sedang rapuh, lelah, dan sulit dimengerti? Mendengarkan dulu, memahami dulu, dan menenangkan dulu hatinya sebelum kita bicara, itu bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah tanda kekuatan dan kedewasaan. Itu menunjukkan bahwa kita mampu mengelola ego kita,
demi menjaga keharmonisan hubungan. Ini adalah pilihan sadar untuk memprioritaskan perasaan pasangan di atas kebutuhan kita untuk menang dalam perdebatan. Untuk jadi pasangan yang damai, kamu butuh 5 skill mendengar yang sederhana ini. Kalau kamu lakukan secara konsisten, aku jamin hubungan kamu akan berubah total. Skill pertama, biarkan dia selesai bicara. Ini yang paling dasar tapi paling sering dilanggar. Jangan potong, jangan membela diri dulu. Jangan jawab dulu. Biarkan dia menyampaikan semuanya sampai tuntas. Karena ketika seseorang bisa mengeluarkan semua anek-koneknya tanpa interupsi, sekitar 70% emosi negatifnya akan langsung turun. Dan itu sudah setengah dari solusi. Skill kedua, dengarkan bukan untuk menang, tapi untuk mengerti. Ubah mindset kamu dari, aku harus membuktikan kalau aku benar menjadi, aku ingin memahami kenapa dia merasa seperti ini. Kadang, pasangan tidak butuh solusi, tidak butuh jawaban, tidak butuh argumen logis. Cukup kita bilang dengan tulus, aku mengerti, kayaknya berat ya buat kamu. Kalimat empati seperti ini bisa menenangkan lebih cepat daripada 1000 nasihat. Skill ketiga, perhatikan bahasanya, bukan nadanya. Kalau pasangan bicara dengan nada tinggi, kita sering langsung tersinggung dan ikut terpancing. Padahal, nada tinggi itu jarang berarti dia benci kita. Seringnya, itu adalah sinyal bahwa dia sedang takut, dia capek, dia kewalahan, atau dia merasa sangat tidak dipahami. Yang dia butuhkan sebenarnya bukan perlawanan, tapi pemahaman. Mungkin bahkan sebuah pelukan. Skill keempat, ulangi inti pembicaraannya dengan tenang. Setelah dia selesai bicara, coba validasi perasaannya dengan kalimat sederhana seperti, jadi, kalau aku tangkap, kamu merasa kecewa karena aku lupa janji kita tadi malam. Ya, kalimat kecil seperti ini punya efek ajaib. Pasangan akan merasa, oh, dia benar-benar mendengar aku. Tiba-tiba suasana jadi tenang, dan perasaan jadi lebih ringan. Dan skill kelima, setelah dia tenang, baru kamu jawab. Bukan sebaliknya. Bukan saat emosinya lagi memuncak. Bukan saat dia masih marah. Bukan saat tensinya masih panas. Karena ketika seseorang sudah tenang, dia akan lebih mudah menerima logika. Dia lebih mudah untuk diajak kompromi. Dan yang terpenting, dia lebih mudah mengerti sudut pandang kita tanpa merasa diserang. Pada akhirnya, sebuah hubungan itu bukan tentang siapa yang paling benar. Bukan tentang siapa yang paling pintar bicara, dan jelas bukan tentang siapa yang menang dalam adu argumen. Hubungan yang damai adalah tentang bagaimana kita membuat pasangan merasa aman, didengar, diterima, dan dicintai apa adanya. Dan salah satu bentuk cinta yang paling sederhana namun paling kuat adalah dengan mendengarkan dulu, baru menjawab. Itulah fondasi dari hubungan yang dewasa dan damai. Terima kasih sudah ada di sini, di Vibe Positif Aja, tempat kita belajar tumbuh bersama. Satu kebiasaan positif setiap harinya. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.